Ya, jadi dilema idealisme dan realitasnya seperti itu. Jadi saya punya idealitas mengenai prajurit, saya pernah nulis tentang Kopassus dulu ya, dan seterusnya. Saya juga mengerti Denjaka, saya juga mengerti Kopassus, saya mengerti macam-macam di TNI. Tapi sekarang kembali ke negara dan pemerintah, saya tanya, TNI itu lembaga negara apa pemerintah? Pemerintah apa negara? Polisi itu lembaga pemerintah atau negara? Di sejumlah negara polisi itu di bawah Departemen Dalam Negeri. Kalau di Indonesia dia sejajar dengan menteri, Kapolri itu sejajar dengan menteri dan berada di dalam jajaran pemerintahan. Padahal Polri, TNI itu adalah lembaga negara. Dia tidak peduli siapapun presidennya, yang penting dia mengamankan keadaan, kan begitu. Tapi di Indonesia kan tidak. Kapolri juga tidak mandiri sebagai lembaga negara karena bukan lembaga negara. Jadi undang-undang dasar kita yang jangankan yang 2002, yang 1945 pun juga sudah harus kita murojaah kembali. Karena di UUD 45 kan presiden adalah kepala negara, pasal biru itu. Jadi orang Indonesia itu tidak ngerti bedanya kepala rumah tangga sama kepala keluarga. Aku takon nek kon rabi deh. Sing kepala keluarga sing lanang kan itu. Sing kepala rumah tangga. Jadi perlu gak dibedakno antara nih kepala keluarga dengan kepala rumah tangga? Perlu apa enggak? Keluarga kecil aja perlu, apa menang negara saat ini gede ini. Tapi di Indonesia tidak dibedakan sehingga lanjut. Makanya tidak ada kontrol terhadap tindakan pemerintah. Tidak akan ada impeachment yang kuat. Tidak akan ada. Jadi misalnya kalau ada negara, nah Indonesia lah kalau negara yang ono pemerintah ya, itu pun ternyata di pemerintah tapi sindikat para pejabat berdasarkan parpolnya masing-masing. Ya tak? Nah, karena tidak ada lembaga negara, maka menteri yang merupakan bagian dari pemerintahan itu boleh merubah kurikulum kapan saja, ganti menteri, ganti meneh, ganti iki, ganti meneh, karena tidak ada jadi ini nek NU rek ono Suriah, ono tanfidiyah. Negara itu adalah Suriahnya, kalau pemerintah adalah tanfidiyahnya. Nah, gunanya Suriah adalah untuk menjadi mekanisme kontrol terhadap tanfidiyah. Nah, Republik Indonesia ini hanya punya tanfidiyah, tidak punya Suriah. Jadi ini anak Suriah, ini anak lembaga negara nih, maka tidak bisa Mendikbud setiap kali merubah-rubah apa-apa, karena dia harus kalau ada negara akan terjamin, polisi itu terjamin, jadi nggak gampang dirubah-rubah oleh siapapun. Tapi karena kita tidak punya negara, kita hanya punya pemerintah, maka yang terjadi seperti itu, termasuk pendidikan. Jadi semua yang Anda keluarkan tadi sangat bagus, tapi itu kan jawabannya makro deh. Jawaban itu kan cara berpikir menteri ini, cara berpikir presidennya, cara berpikir lembaganya kan gitu. Nah, sistem kita sama sekali masih jauh dari syarat-syarat seperti itu. Jadi ini aku jawab, guys, aku jawab dulu. Tiga sopo aku jawab. Wong sing ngurusi gak takon aku. Nek takon aku ya tak kandhani, ya tak jawab. Gak takon aku. Jadi kali apa meneh. Jadi Indonesia ini pancen tangan kalau sikil kalau driji lo bisa-bisa. Ndase karo sikile gak sambung. Atine kalau pikirannya gak sambung. Nafsune karo udele gak sambung. Ya apa katanya? Jadi kita ini mengalami krisis yang luar biasa dan kita GR seolah kita ini hidup abadi sebagai negara NKRI. NKRI harga mati, gak jelas maknanya apa. Maksudnya harganya harus mati lah ya apa. Majapahit 280-an tahun, kalau Demak 80-an tahun, Pajang cuma 18 tahun, Mataram sampai sekarang ada. Meskipun sudah pecah dari Jogja, Solo. Nah, NKRI mau berapa lama? Apa yang kamu andalkan bahaya NKRI sehingga kamu optimis bahwa kamu tidak akan hancur dan bubar? Andalanmu itu apa? Andalanmu apa?
suami istri bendino gulut, bendino macam-macam, tapi merasa dia akan lestari. Apa caranya? Lestari indah semua. Semua potensi yang kita alami selama ini dalam bernegara dan berpemerintahan ber-Indonesia itu penuh faktor-faktor yang membuat kita akan bubar lambat atau cepat. Meskipun bentuk bubar itu bisa bermacam-macam. Bubar itu tidak berarti terus hancur lebur semua, ya enggak. Bisa bubar sistemnya saja, bisa bubar regulasinya saja, bisa bubar sindikasinya saja atau apapun ya. Pokoknya tidak mungkin kita tidak pernah punya niat dan upaya untuk mengawetkan NKRI. Semua yang dilakukan kebanyakan adalah hal-hal yang merusak dan menghancurkan dan memecah belah NKRI. Gak tahu ono pilkada, pilwali, pilgub, pilpres sing gak gelut iki mesti gelut. Terus kate harga mati apa wong kon gelut ndino. Dan makyah ini tidak ada gunanya tadi di Indonesia. Apa gunanya makyah di Indonesia? Upama gak YouTube ya apa caranya Indonesia ono diketahui wong akeh. Jawa Pos gak tahu muat, Surya gak tahu muat, koran-koran TV Jakarta gak tahu muat. Kan makyah itu tidak ada loh di Indonesia. Ada kan karena ada YouTube aja. Terus awakmu teko rene, tapi tahu kabeh bahwa kan dimuat Jawa Pos ngono. Tahu. Pinggir loh. Berita ini berapa panjang? 2 kolom, 3 kolom, 4 kolom, 5 kolom, apa 1 kolom? Iya, maknya ini tidak ada gunanya untuk Indonesia. Maka kita mohon kepada Allah agar kita bermanfaat sesuai dengan rencana Allah sendiri. Kalau kita mencari bagaimana supaya kita bermanfaat, kita nggak ngerti. Untung ada Pak Zainal, untuk ada apresiator dari kiri kanan kita yang menghargai dan menghormati dan menemukan kebaikan dan harapan-harapan dari Maya. Kita optimis dengan diri kita, tapi kita tidak optimis tentang Indonesia. Nek nang awakmu aku optimis wae, tenang aja. Dan siapapun dan apapun yang ada di tanganmu insya Allah akan diawetkan oleh Allah SWT. Tapi kudu di tanganmu, sebab awakmu wis latihan suwe. Jadi wong sing bener, wong sing seimbang, wong sing utuh. Apa yang utuh di Indonesia kan gidang kabeh. Gidang kabeh. Gidang ini maksudnya. Pincang, gidang itu tangan situ gak ono ya, sikil situ gak ono, gak utuh. Nggak ada yang utuh. Cara berpikir pendidikan kita juga tidak utuh. Yang kita sebut pendidikan di Indonesia kan duduk takdib, duduk tarbiyah, tapi taklim paling tadris paling. Jadi tidak ada pendidikan di Indonesia. Yang ada itu adalah pengajaran. Itu pun dipersempit sedemikian rupa. Oh, saya ini mlebu fakultas niate guru mesti pas. Nek kon didadekno gula ya kepengin ngene wong lak ngono sih. Iki gak niatnya mlebu fakultas kan tidak untuk manfaat tapi untuk apa yang menguntungkan dirinya kan gitu. Terus di apa kayak ini? Makanya saya dikasih Allah maknya seperti ini. Tapi katanya apa ben-ben itu ya apa aku ya gak roh. Makanya saya mohon kepada Anda semua untuk istiqomah aja sih penting. Jangan khawatir. Engko jodohmu teko-teko dhewe. Jangan khawatir mesti ono jodoh nih. Tidak mungkin Allah menumbuhkan sesuatu tanpa tanah dan kebun serta udara yang jelas. Kalau khusus kepada teman saya marinir, susah juga memang Mas dari TNI, susah juga memang. Saya berteman sangat baik dengan TNI dari segala zaman, sejak zaman Bung Karno, Pak Harto sampai semuanya. Tetapi saya makin lama agak makin putus asa. Nah, saya mohon dari generasi yang Anda ini nanti punya eskalasi karakter yang baik lah. Karena biasanya wis kolonel munggah wis ngono iku ya. Wis siji pertimbangannya uripe wis siji. Masih dadi jenderal wis siji anune. Wedine nang apa cetha, kendele nang apa cetha gitu, karena pertimbangannya sudah bukan pertimbangan seorang kesatria. Bukan pertimbangan prajurit lagi. Karena hakikat prajurit ya tidak pernah diajarkan. Apakah prajurit itu pangkat ataukah hakikat? Apakah seorang jenderal bukan prajurit? Aku takut. Itu jadi prajurit itu seperti muslim. Masih kon ulama kan yang muslim, masih kon ulama banyak kon yang muslim. Kalau satrianya itu solehnya, itu kesolehannya. Kira-kira seperti itu kalau diparalelkan.
Nah di Indonesia juga tidak ada kependidikan keksatria maupun keprajuritan. Begitu wis pangkatnya munda wis merasa gak prajurit, sing prajurit sing tidak dalam-dalam itu, sing berdiri numpak sepeda motor utawa nurut kol itu ya, untuk ngantor yang gitu. Jadi saya memang agak sedih juga, tapi maka Anda di Indonesia tidak boleh tergantung kepada negara. Anda harus menemukan sendiri kontak-kontak kehidupan Anda dengan Allah, dengan Rasulullah, dengan segala macam hal. Aku berkali-kali selalu ngomong, nah Indonesia bubar kon cik nguyur agak, cik nyising agak, cik rabi agak. Kalau Indonesia bubar terus bojomu kok pegang agak. Jadi coba dihitung apa yang sekarang Anda alami, Anda lakukan, Anda punyai, yang hilang kalau Indonesia bubar. Lah mayoritas gak tuh, ya tetap lakukan, tetap mangan, tetap duit, tetap nyambut gawe lah, tetap lah. Apakah pesantren Indonesia, pesantrennya Pak Muzamil akan bubar gara-gara Indonesia ikut perang dunia di tengah Iran melawan Amerika? Kan enggak, tetap aja pesantrennya tetap aja. Dan apakah Pak Muzamil berubah kalau Indonesia bubar? Enggak, tetap begini nih. Medula di apa-apa enggak berubah. Masuk di akhirat medula suniku.